Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil ikhwah darsana min al-mabadi al-muta'alliqah qabla ad-dukhul fi kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, sebelum kita masuk ke kitab Bidayatul Mujtahid, masuk ke luasnya pembahasan fikih muqaran, ya bagaimana dalamnya ya, istinbat ya para ulama, para fuqaha, ya dan bagaimana ya kuatnya dalil-dalil yang mereka gunakan dalam tarjih serta thariqah, metode-metode yang mereka gunakan. Sebelum kita masuk ke lautan yang luas tersebut, maka ada baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan mempelajari muqaddimah-muqaddimah ini, mempelajari dasar-dasar ini. Nah, ya, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan pertama, bahwasanya muhtawa ad-dars, bahwasanya akan kita pelajari di dalam muqaddimah ini ada 9 poin. Ya, ada 9 poin yang sudah kita bahas. Sekarang ini kita masuk poin yang ke-8 insyaallah. Nah, ya, untuk mengingatkan kita kembali apa saja yang sudah kita bahas, di poin yang pertama kita sudah membahas tentang biografi ringkas dari Ibnu Rushd sebagai penulis kitab ini. Kemudian ya poin yang kedua kita membahas ya sekilas tentang kitab Bidayatul Mujtahid ini dan bagaimana perhatian para ulama yang besar terhadap kitab ini. Kemudian poin yang ketiga, kita telah membahas makna apa itu fikih, pengertian fikih dan perkembangan ilmu fikih. Ya, kita katakan bahwasanya ilmu fikih itu mengalami 3 fase, fase yang pertama, kedua dan yang ketiga. Kemudian di poin yang keempat kita membahas deskripsi ringkas dari imam madhab yang 4. Ya, kemudian juga kita sudah membahas di situ nama-nama ummahatul kutub masing-masing madhab dan mustalahat kulli madhab, apa saja istilah-istilah spesifik pada setiap madhab. Kemudian di poin yang kelima kita sudah membahas masadirul fikih, ya sumber-sumber pengambilan fikih. Kita katakan bahwasanya diambil dari 4 sumber hukum, ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke poin yang keenam, membahas muhtawa al-fikih. Apa saja isi dari kitab Bidayatul Mujtahid ini. Ya, kita bagi menjadi 6 muqarrar fikih, ya. Jadi jadi 8 ya, 8 muqarrar fikih dalam 4 mustawa. Ya, dalam 4 tahun. Ya, dalam 4 tahun di Fakultas Syariah itu dibagi menjadi 8 semester. Nah, ya, jadi kitab Bidayatul Mujtahid ini berdasarkan taksim yang 4 itu, yaitu fikih al-qism al-ibadat, qismun nikah, qismul muamalat, dan qismul jinayat. Itu kita bagi menjadi 8 pembagian. Kemudian di poin yang ketujuh kita sudah membahas tentang madarisul fikih, ya madrasah-madrasah fikih di zaman sahabat dan di zaman para tabi'in. Ya, kemudian sekarang insyaallah taala kita masuk di poin ini, al-ulum asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil fiqh. Ya, al-ulum asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil fiqh. Artinya adalah ilmu-ilmu yang memiliki keterikatan korelasi dengan ilmu fikih. Jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu fikih, ada baiknya kita juga mempelajari ilmu-ilmu lain ini. Ya, tujuannya adalah agar pemahaman kita terhadap ilmu fikih itu semakin sempurna. Nah, jadi jangan heran nanti kalau pembahasan dalam ilmu fikih itu kadang ya kalau kita terlalu dalami nanti akan belok ke ilmu yang lain, ke fan yang lain. Ya, misalkan kitab-kitab, semisal kitab-kitab induk ya, kitab al-um, itu kita sepakat adalah kitab fikih. Tapi di dalamnya nuansa usul fikihnya kuat. Jadi juga kitab ar-risalah, kitab al-hujjah. Nah, kitab-kitab itu disusun oleh penulisnya tujuannya untuk membahas fikih, karena ulama-ulama fikih yang membahas itu, yang menulis kitab tersebut. Tapi di dalamnya corak usul fikihnya kuat sekali. Gitu. Begitu juga ada nanti kitab fikih, tapi kok fokusnya malah ke kaidah-kaidah fikih. Ya, ada kitab fikih fokusnya kok ke al-asbah wan nadhair dan seterusnya. Nah, ya, jadi kita lihat sekarang ada 6 ilmu syariat yang berkaitan dengan fikih. Yang pertama adalah ilmu usulul fiqh. Ya, ilmu usulul fiqh.
Apa itu ilmu usul fiqh? Yaitu sebuah ilmu yabhas an adillatil fiqh, membahas ya dalil-dalil fikih. Yang dibahas adalah dalil, bukan hukum ya. Kalau fikih kan yang dikeluarkan adalah hukum. Nah, kalau usul fikih yang dibahas adalah dalil. Jadi kita bahas konteks-konteks dalil. Nah, maka ilmu usul fikih butuh kepada ilmu lughah karena yang dibahas adalah dalil Al-Qur'an ataupun sunnah. Wa kaifiyatul istifadah minha, tidak hanya membahas dalil tapi juga membahas bagaimana cara kita memanfaatkan dalil. Bagaimana cara kita memeras dari dalil itu hukum-hukum. Ya, dari dalil hurrimat alaikumul maitah kita keluarkan hukum bangkai itu haram. Ya, kemudian dari ayat famaniturro ya ghairu bagin wala adin fala isma alai. Nah, dari ayat ini kita peras hukum bahwasanya bangkai itu hukumnya mubah dalam kondisi darurat. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah tugas dari ilmu usul fikih. Jadi, kalau kita posisikan antara fikih dengan usul fikih itu adalah alat, ya, kemudian fikih itu adalah produknya. Nah, dan ilmu yang kedua adalah ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah, ya namanya saja kaidah. Berarti yang dibahas bukan kasus di sini, tapi aturan-aturan. Nah, sesuai dengan namanya qawaid. Qawaid itu artinya asas, ya, prinsip, dasar, ya, aturan, ya itu namanya qawaid. Nah, kalau kita katakan qawaid fiqhiyah, itu berarti aturan-aturan dalam ilmu fikih, dalam pembahasan fikih gitu. Kan kita juga dalam ilmu nahwu kan ada istilah qawaid an-nahwiyah kan, kaidah-kaidah nahwu. Misalkan fa'il itu selalu marfu, maf'ulun bih itu mansub, setelah huruf jar itu majrur. Nah, itu namanya qawaid an-nahwiyah atau qawaid al-lughawiyah. Maka ada juga al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, definisinya di sini adalah hukmun kulliyun fiqhiyun yantabiqu ala juz'iyyatin katsirah min abwabin muta'addidah. Perhatikan baik-baik ini. Ini memang secara sekilasnya karena memang ini masuknya bukan ke ilmu fikih, ini masuknya ke ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, di mustawa ini itu belum ada ya qawaid fikih ya. Belum ada. Nah, tapi untuk sudah dapat muqarrar tadi kan, ya, qawaid fikih itulah gambaran qawaid fikih. Nah, jadi ilmu qawaid fikih adalah ilmu membahas tentang hukmun kulli, ya, suatu hukum yang sifatnya global, fikhi, tapi hanya dalam masalah fikih saja, berarti tidak ada masalah akidah. Yang tabiqu, yang diterapkan, diaplikasikan ala juz'iyatin katsirah, atas parsial-parsial bagian-bagian yang banyak sekali dari bab yang berbeda-beda. Contohnya, kaidah dalam ilmu qawaid fikih ada kaidah kubro al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin, ya 100% kita yakini tidak bisa hilang dengan keraguan yang hanya 50%. Nah, kaidah ini kan bisa diterapkan dalam banyak kasus. Bisa diterapkan ketika antum lagi sholat, ya, ragu-ragu kentut apa tidak. Bisa diterapkan juga pada haji ketika antum lupa tawaf berapa kali. Ya, sudah tawaf 7 kali apa 6 kali. Ya. Atau lagi sholat antum lupa 4 rakaat atau 3 rakaat. Nah, itu semua bisa kita terapkan di situ kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Nah, inilah ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, jadi kalau kita definisikan ilmu qawaid fiqhiyah ini jika dibandingkan dengan fikih, dia itu adalah kumpulan rumus fikih gitu dia. Kumpulan rumus fikih. Kalau ilmu fikih kan kita membahas ini halal, ini haram, ini dalilnya, selesai. Itu fikih. Nah, kalau ilmu qawaid fikih ya itu adalah kumpulan rumusan, aturan-aturan baku. Maka dia relatif lebih mudah qawaid fikih daripada ilmu fikih gitu. Kalau kita ibaratkan fikih itu seperti lautan, ya maka qawaid fikih itu adalah ya benda-benda pilihan dari lautan itu, entah mutiara-mutiaranya, ikan-ikan yang ada di situ, garam yang diambil dari situ gitu. Jadi dia relatif lebih mudah untuk dipahami jika dibandingkan dengan ilmu fikih yang luas. Nah, kemudian di bawah ilmu qawaid fikih ada namanya ilmu dhawabit fikih, ya, ilmu dhawabit fikih. Bedanya dengan qawaid fikih adalah dari sisi ruang lingkupnya luas dan sempit. Kalau qawaid fikih itu ruang lingkupnya dia satu kaidah diterapkan untuk permasalahan dalam bab yang berbeda-beda, salat, zakat, haji. Nah, kaidahnya satu. Tapi kalau dhawabit fiqhiyah itu satu kaidah tapi hanya bisa diterapkan dalam satu bab, misalkan bab salat saja gitu. Misalkan ada dhawabit fiqhiyah yang berbunyi kullu ma yu'tabaru fi sujudis shalah yu'tabar fi sujudit tilawah. Segala hal yang menentukan sahnya ya sujud ketika sholat itu
ya dianggap sebagai penentu sahnya sujud tilawah. Artinya, kalau sujud ketika sholat, sujud sholat biasa ya, lagi sholat atau sujud, ya sujud itu kan harus di atas 7 anggota badan. Nah, maka sujud tilawah juga begitu. Ya, apa itu sujud tilawah? Sujud sajadah itu. Ya, nah, ketika ketemu ayat-ayat sajadah, maka sujudnya harus seperti itu. Ketika sholat, sujudnya kita menghadap ke kiblat. Berarti sujud tilawah juga harus menghadap kiblat. Ini namanya dhabit. Dan ini bisa nggak diterapkan dalam masalah haji, masalah zakat? Nggak bisa, hanya bisa dalam masalah sholat. Ya, itu pun spesifik sekali dalam masalah sujud doang, gitu. Nah, yang mirip dengan kaidah ini adalah ya kullu ma baru minad dzabihah, sembelihan itu berlaku juga pada akikah. Nah, hewan-hewan sembelihan kurban, apa saja syarat-syaratnya, nggak boleh cacat, kemudian kambing usianya minimal 2 tahun dan sebagainya. Syarat itu juga harus ada pada kambing yang kita niatkan untuk akikah anak. Gitu. Nah, kemudian yang keempat ada namanya ilmu al-furuq al-fiqhiyah. Ilmu al-furuq al-fiqhiyah ini lebih spesifik lagi dia. Makin kesini ini makin spesifik dia. Ilmu al-furuq al-fiqhiyah ini, al-furuq itu jamak dari farq, artinya perbedaan. Itu sebuah ilmu yang membahas tentang perbedaan dari dua kata dalam ilmu fikih. Misalkan ada istilah fasid dan batil. Fasid rusak, batil juga kan rusak artinya. Dari tinjauan bahasa, sesuatu yang fasid ya sesuatu yang batil namanya kan. Salat antum fasid, ya artinya salat antum batil gitu. Nggak diterima, rusak gitu. Tapi dalam masalah fikih, fasid sama batil itu ada bedanya gitu. Ya, nanti kita bahas itu ya pendapat Hanafi bagaimana membedakan antara fasid dan batil dalam masalah haji nanti. Nah, jadi seluruh hukum-hukum fikih ya, selain haji, fasid sama dengan batil. Nah, tapi dalam haji fasid dibedakan dengan batil. Nanti kita lihat itu di ya, babnya sendiri insyaallah. Kemudian yang kelima, an-nadhariyat al-fiqhiyah. Ada namanya ilmu nadhariyat fiqhiyah. Nadhariyat itu artinya teori. Teori-teori fikih. Nah, teori-teori fikih. Jadi dia membahas satu teori untuk satu kasus atau satu bab. Misalkan ya nazariyat al-urf, ya teori kebiasaan. Ya, nazariyatul ahliyah, teori al-ahliyah, spesialisasi, ya. Nazariyatul wilayah, ya, keberkuasaan. Wa nazariyatul fasad, teori fasad. Ya, maksudnya teori fasad itu apa? Fasad kan artinya kerusakan. Artinya teori kerusakan itu maksudnya hal-hal yang menyebabkan sesuatu itu dikatakan fasid. Kapan sholat dikatakan fasid? Kapan haji dikatakan fasid? Kapan puasa dikatakan fasid? Nah, kalau kita katakan nazariyatul butlan, berarti maksudnya kapan puasa dikatakan batil? Kapan haji dikatakan batil? Dan sebagainya. Itu namanya an-nazariyat al-fiqhiyah. Nah, tapi kalau yang ini, khusus yang kelima ini, dia tidak disusun dalam satu kitab. Dia biasanya gabung dengan ilmu qaid fiqhiyah dia. Nah, kemudian yang keenam, ya, ilmu yang banyak juga, ya, bahkan dalam setiap mazhab ada ilmu ini, yaitu ilmu al-ashbah wan nadhair. Apa itu al-ashbah wan nadhair? Al-ashbah itu jamak dari kata shibah, artinya mirip. An-nadhair juga sama, jamak dari kata nazir, artinya semisal. Apa itu al-ashbah wan nadhair? Yaitu sebuah ilmu yabhasu fil masail allati tatasyabah ma'a ba'diha fil dhahir. Itu ilmu yang membahas kasus-kasus yang dia memiliki kemiripan. Dari sisi zahirnya, dari sisi tampilan luarnya mirip ini, kasus yang ini sama kasus yang ini. Akan tetapi hukumnya beda. Ya, kan biasanya kalau kasusnya mirip, hukumnya satu biasanya kan. Tapi ini kasusnya mirip, hukumnya beda. Nah, ini namanya al-ashbah wan nadhair. Misalkan, ya, contohnya di situ idza dara fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna jabaliyan aw syar'iyan fa'ala madza yuhmal. Kalau ada suatu perbuatan nabi, perbuatan ini bisa jadi adalah perbuatan jabaliyan, ya, atau jibilian. Jibilian itu artinya perbuatan yang nabi lakukan sebagai seorang manusia biasa. Nabi makan, nabi minum. Nah, ini kan karena beliau adalah seorang manusia biasa. Ya, maksudnya dari sisi makan, sama-sama makan dan minum, kita sama-sama makan dan minum. Nabi juga makan dan minum gitu. Maka perbuatan Nabi ketika makan dan minum, apakah itu kita anggap sebagai perbuatan jibilian atau syar'iyan gitu.
Misalkan Nabi makan ya, ya dengan cara misalkan bersila misalkan. Nah ini kan Nabi nggak pernah bilang makanlah dengan cara bersila. Nabi juga nggak pernah melarang gitu. Nabi diamkan ini. Nah sekarang hukum asal perbuatan Nabi ini bagaimana? Apakah dibawa kepada oh ini perbuatan manusia biasa nggak perlu dicontoh atau ini sebagai hukum syariat gitu. Nah ini namanya al-asbah wan nadhair. Ya, jadi kan ya, ada kemungkinan dua di situ perbuatan itu, jibilian atau syariat. Maka fa'ala madza yuhmal. Maka perbuatan seperti tadi misalkan makan dengan bersila itu kita ambil yang mana jibilian atau syariat. Nah, itu kita bahas dalam ilmu al-asbah wan nadhair nanti. Kitab-kitab yang berjudul dengan al-asbah wan nadhair ini ada banyak sekali ya. Ya, bahkan ya, ada ratusan judul kitab yang berjudul al-asbah wan nadhair itu banyak sekali ya. Bahkan masing-masing mazhab itu punya kitab al-asbah wan nadhairnya sendiri ya. Nah, ya. Ini saking banyaknya al-asbah wan nadhair ini. Nah, yang paling terkenal ya adalah asbah nadhairnya Al-Imam As-Suyuti. Ya, Jalaluddin As-Suyuti ini yang paling terkenal. Ini juga dipelajari di pondok-pondok NU di Indonesia. Ya, al-asbah wan nadhairnya As-Suyuti. Jadi kalau di Indonesia dikatakan al-asbah wan nadhair, maksudnya al-asbah wan nadhairnya Imam As-Suyuti. Nah, ya, judul lengkapnya adalah al-asbah wan nadhair fil furu'. Ya, al-asbah wan nadhair fil furu' kalangan al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala. Baik. Itu dia ikhwah poin yang ke-8, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih. Jadi kalau antum ingin lebih optimal lagi dalam mempelajari ilmu fikih, ya antum juga harus mempelajari ilmu-ilmu pendukungnya. Ya, 6 ilmu ini. Nah, dari sini antum bisa pahami ikhwah, kalau ada orang ngambil jurusan fikih, jangan antum bayangkan semudah itu jurusan itu. Nah, jurusan pendukungnya ini dibahas gitu. Di mata kuliahnya ya ini nanti. Kalau antum ambil fakultas fikih, jurusan fikih ya spesialisasinya nanti akan bahas ini gitu. Ya, ada fakultas Quran. Jadi bayangin isinya ya hanya ngapalin Quran saja. Nggak bisa. Bahkan di Ummul Qura itu fakultas Al-Quran itu syaratnya sudah hafiz 30 juz. Lah, kalau begitu ngapain? Apa yang dipelajari kan? Nah, ternyata memang banyak ilmu itu. Bahkan kita sudah bahas di Al-Madkhal ila Ulumil Quran, bahwasanya ilmu Al-Quran itu sendiri totalnya ada 81 ilmu. Bayangin, 81 mata pelajaran. Ya. Satu mata pelajaran bisa 2-3 kitab. Nah, kalikan 81, udah berapa ratus itu. Gitu. Nah, ya, jadi dari sini ikhwah, ya, kita akan sadar betapa bahwasanya satu ilmu itu saja luas sekali. Begitu. Bahkan ya, ini dari 6 ilmu ini ada mungkin ilmu-ilmu yang baru tumben kita dengar. Misal al-asbah wan nadhair ini kan ilmu yang jarang kita dengar. Atau al-furuq al-fiqhiyah misalkan. Jarang kita dengar. Ya, artinya orang awam taunya ilmu fikih. Udah. Tapi ternyata ilmu fikih itu banyak turunannya. Ini diantara ya, ilmu pendukung atau turunan dari ilmu fikih. Baik. Allah Ta'ala ala wa alam. InsyaAllah Ta'ala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil poin yang ke-9, yaitu asbab ikhtilafil fuqaha. Sebab-sebab terjadinya ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.